Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Sri. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara terbagi atas tiga. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu sendiri adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain daripada pendapat John Locke, ada juga pendapat dari Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Dari pendapat ketiga ini, kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu tersebut dikenal dengan konsep trias politika, yaitu konsep yang memisahkan negara menjadi tiga bagian. Namun di Indonesia dikenal sebagai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di sini ada dua. Yang pertama yaitu secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun penjelasan tentang pembagian kekuasaan dari tiga lembaga tersebut adalah yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lembaga yang ada di dalamnya adalah lembaga DPR dan DPD. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau menjalankan pemerintahan. Lembaga yang menjalankan ini adalah Presiden. Ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 Ayat 1. Dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Siapa lembaga yang ada dalamnya, yaitu lembaga kehakiman, MA, serta lembaga kehakiman yang ada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan lain yang dipegang oleh lembaga ini yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, kekuasaan eksaminatif atau dipegang oleh BPK, yaitu kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan atau pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang kedua, kekuasaan konstitutif dipegang oleh MPR, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang ketiga, kekuasaan moneter adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara sistem kestabilan nilai rupiah, di mana yang memegang ini adalah Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal dikenal dengan otonomi daerah, di mana daerah diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Itulah tadi penjelasan saya tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, di mana kita ketahui bahwa sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ada dua, yaitu sistem pembagian kekuasaan secara horizontal dengan secara vertikal. Adapun lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Serwayuni SPD. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.